Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran secara virtual mata pelajaran IPA kelas 1. Sebelum membahas pembelajaran di kelas 7 semester 1 ini, ada baiknya kita perlu berkenalan dulu. Nama saya Sri Sulistyo, rumah di Solo. Saya mengajar IPA kelas 7 semua. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran IPA, ada baiknya Pak Guru memberikan sedikit pengantar tentang pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA memiliki KKM minimal adalah 70. Maksud dari nilai 70 adalah anak-anak harus mendapatkan nilai 70 setiap evaluasi per babnya. Bila belum memenuhi nilai 70, anak-anak diberikan kesempatan untuk proses remedial mencapai nilai 70. Pembelajaran IPA bab yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami seperti apa objek pembelajaran IPA dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi IPA. Secara umum, IPA terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang mempelajari tentang benda mati atau abiotik, dan bagian yang mempelajari benda-benda hidup atau biotik. Lebih spesifik lagi, materi IPA terbagi menjadi 4 bagian nanti yang akan kalian pelajari di kelas 7. Yang pertama adalah materi fisika. Misalnya gerak, gaya, suhu, cuaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kimia, mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Nanti berhubungan dengan larutan-larutan yang bersifat kimis. Yang ketiga adalah biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan dari zat yang paling kecil atau zat renik sampai zat yang paling besar atau biasa disebut dengan organisme. Dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa, yang meliputi tentang gejala-gejala alam di bumi dan di antariksa, mempelajari tentang benda-benda yang ada di langit. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran IPA, perlu kalian ketahui nanti terdiri dari dua aspek, yaitu aspek materi dan aspek keterampilan. Aspek materi meliputi pembelajaran materi-materi yang berkaitan dengan IPA, dan aspek keterampilan IPA berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita melakukan percobaan, bagaimana kita membuat laporan, dan lain sebagainya. Anak-anak semua, di dalam proses keterampilan IPA yang harus kita pahami dan ada beberapa hal di dalam proses keterampilan IPA. Yang pertama adalah dengan mengamati. Mengamati ini berhubungan dengan panca indera. Contoh,
Mata digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian telinga berhubungan dengan indera pendengaran untuk mendengar bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Kemudian indera pengecap untuk mencicipi atau merasakan berbagai macam rasa yang ada di mulut kita. Kemudian indera pembau, organnya adalah hidung yang berfungsi untuk mengetahui bau atau aroma ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah indera peraba, yaitu kulit. Setelah mengamati suatu benda, kalian akan masuk ke hal selanjutnya anak-anak, yaitu dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini bisa berdasarkan apa saja. Misalnya kalau kita berhubungan dengan benda hidup, kita klasifikasikan menjadi dua, tumbuhan dan hewan. Demikian seterusnya. Kemudian keterampilan IPA yang ketiga adalah mampu memprediksi atau menduga keadaan yang akan terjadi pada masa akan datang. Keterampilan IPA yang keempat adalah membuat inferensi atau menyimpulkan hal-hal yang berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat. Keterampilan IPA yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini berarti kita melaporkan hasil yang kita teliti bisa kepada teman, bisa kepada khalayak anak-anak semua. IPA tidak bisa dilepaskan dengan kata sains. Sains berasal dari bahasa Latin scientis yang berarti pengetahuan. Banyak hal yang berhubungan dengan pengetahuan yang ada pada saat ini, misalnya teknologi canggih yang kita gunakan, telepon seluler, kemudian televisi, pesawat terbang, kemudian penemuan buah-buah unggul, semua itu berkat adanya sains. Seperti apa sih pengertian sains? Sains adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Jadi, melihat gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita, itu adalah pengertian dari sains. Bagaimana cara memanfaatkan sains? Pemanfaatan sains dengan cara pengamatan tingkah laku hewan, kemudian pergerakan benda, kemudian fenomena gunung meletus. Nah, itu bisa dimanfaatkan dalam sains. Selanjutnya kita buka sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki sebagai seorang ilmuwan, juga kalian harus juga memiliki sikap ilmiah. Yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta. Apa beda opini dan fakta? Kalau opini itu berdasarkan pendapat pribadi atau sekelompok orang yang belum teruji kebenarannya. Itu opini. Opini adalah pendapat dari seseorang atau sekelompok orang yang belum teruji kebenarannya. Sedangkan fakta adalah pendapat yang sudah teruji
secara ilmiah. Jadi berbeda sekali antara opini dan fakta. Sikap ilmiah yang kedua yang harus kalian miliki yaitu berani mencoba. Selalu mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga, kejujuran. Sikap ilmiah yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran di sini kalian harus jujur, tidak boleh memanipulasi data, apa adanya, tidak tambahi dan tidak usah dikurangi. Sikap ilmiah yang keempat yang harus kalian miliki, teliti. Ini paham sekali pasti kalian, seorang ilmuwan, siswa atau dalam hal-hal bekerja mesti wajib teliti. Karena kalau kita tidak teliti, data yang kita gunakan atau yang kita amati nanti akan berbeda hasilnya. Yang kelima, selalu ingin tahu. Sikap ilmiah yang kelima adalah selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu ini bisa berhubungan dengan berani mencoba. Selalu ingin tahu, selalu berani mencoba. Ini ada kaitannya. Kemudian objektif ini tidak dibuat-buat, apa adanya, tidak dipengaruhi oleh orang lain, kemudian tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang selanjutnya ketujuh adalah mampu bekerja sama. Tentu kita tidak bisa hidup sendiri dalam banyak hal. Kita harus selalu bekerja sama dengan orang lain. Terbuka dan fleksibel. Terbuka di sini berarti mampu dan mau menerima kritik dan saran ya dari siapapun untuk diri kita, untuk hasil kita, dan apapun yang berhubungan dengan proses hidup kita. Yang terakhir, sikap ilmiah yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ya, seorang peneliti harus selalu bertanggung jawab terhadap apa yang diteliti, apa yang disimpulkan, sehingga pertanggungjawabannya itu mutlak. Selanjutnya anak-anak, metode ilmiah. Kalau kita sudah memiliki sikap-sikap ilmiah, tentu di dalam proses pembelajaran selanjutnya kita harus memiliki yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa anak-anak? Metode atau cara dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dalam suatu penelitian. Anak-anak, dalam metode ilmiah ini ada urutan-urutan. Maksudnya apa metode ilmiah? Kita melakukan suatu penelitian, itu tidak serta-merta kita teliti. Pasti ada suatu cara-cara, langkah-langkah, ya, supaya hasil yang akan kita teliti itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus bisa merumuskan masalah nanti yang akan kita teliti. Misalnya, kita akan meneliti suatu proses pertumbuhan tanaman di dalam suatu ruang. Dalam perumusan masalah ini diakhiri dengan kalimat tanya, misalnya mengapa tanaman
di dalam pot yang berada di ruangan menuju arah sinar matahari. Itu cara merumuskan masalah. Ya. Kemudian yang kedua, setelah merumuskan masalah, kita membuat atau menyusun suatu kerangka berpikir seperti apa nanti kita di dalam melakukan penelitian. Dengan cara bagaimana kita cara mengambil data, apa secara langsung, melalui literatur, dan lain sebagainya. Metode ilmiah yang ketiga adalah mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Yang selanjutnya setelah mengajukan hipotesis, rancang percobaan. Setelah kita bisa menduga sementara tadi, kita harus merancang suatu percobaan. Setelah merancang, kalian harus melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, segala yang ada di dalam percobaan itu kalian catat, kalian tulis apa adanya, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, tetapi yang detail catatannya. Setelah mencatat data dianalisis, kemudian setelah data dianalisis baru kalian bisa menarik kesimpulan. Demikian pengantar dari Pak Sulis sebagai pertemuan pertama pembelajaran objek-objek IPA. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Dan sebagai tugas pada akhir pembelajaran ini, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian nanti tugas itu akan dikumpulkan ketika nanti kita sudah bisa bertemu secara tatap muka. Demikian pertemuan kita pertama ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, selalu tersenyum bahagia, jaga kesehatan, pakai masker kalau kita bepergian, dan yang tak kalah pentingnya adalah selalu cuci tangan dengan sabun. Oke? Terima kasih, selamat siang, tetap semangat.